Assalamualaikum semuanya. Nama saya Julia Agustina dan teman saya Saya Bikis Jatuh Effendi. kali ini kami akan mengobservasi suatu tempat peninggalan sejarah Islam yang ada di Kabupaten Karimun. Kami memilih Pulau Buru. Di Pulau Buru ini kami memilih Peringgi Batu atau yang bisa disebut juga dengan Telaga. Pulau Buru ini terletak pada Kecamatan Buru dan merupakan pulau yang ke-247 yang berada di Kabupaten Karimun. Keberadaan Pulau Buru ini diapit oleh dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Karimun. Tujuan kami memilih objek ini adalah untuk mengetahui sejarah apa saja yang ada di dalam perigi ini. Dan kami ingin memenuhi tugas akhir sejarah Indonesia pada kelas 10. Menurut warga sekitar, perigi ini tidak akan kering walaupun di musim kemarau. Konon katanya air ini bisa dijadikan salah satu obat. Dan ada salah satu narasumber yang kami tanya tadi, ada yang mengatakan bahwa pernah ada dokter yang meneliti bahwa air ini itu tidak memiliki kuman. Kami tadi sudah mewawancarai salah satu penduduk yang tahu tentang sejarah perigi ini. Mari kita tonton bersama videonya. Agak-agak buka dalam setengah meter. Dalam dia pun kurang lebih setengah meter ke dulu kan. Rendah. Rendah. Tapi air dia memang tak kering. Air dia tu. Tapi kalau menurut sejarah dia, kata orang tua-tua dulu, kalau dicampak kadang, tahu kadang tak? Apa tuh? Kadang tu. Tempat ada kalau kita pergi pakai sampan apa itu ni kan, itu tutup atap dia tu kan. Yang pakai lipat dengan daun Daun pisang. Bukan daun apa ni? Bukan daun pandan ya. Pokok pandan berduri lah gitu kan. Itu kan ada gulungkan untuk tutup minum jadi atap dia. Kan. Itu nama kajang. Kata dicampak daripada sini sampai lanyutnya di Pulau Pisang. Pulau Pisang tu daerah Malaysia kan. Pulau Pisang tu. Jadi dia kalau dulu tu besar lubang dia. Besar, boleh kita masuk ke dalam tu. Tapi sekarang ni kan mungkin batu-batu dah besar kan, jadi dah Tertimbun. Itu setahu saya. Kalau pergi batu, kalau masjid ini memang dibangunkan pada tahun 1823. 1823. Masjid ini berarti masjidnya tertua di Kabupaten Karimun. Dia tertua di Kabupaten Karimun dan Masjid Meral tertua di daerah Karimun. Iya. Al-Mubarak ada. Itu kan dah tahu semua kan? Dah ada kan? Kalau sejarah kan itu Perigi Batu itu kan kata Bapak itu peninggalan sejarah Islam. Sejarah Islam memang. Itu dari sisi mana Pak? Kalau boleh tahu. Itu pun ada yang mengatakan daripada pengalihan daripada arwah si Badang. Dari pengalihan dari arwah si Badang. Badang katanya. Ada tu kan. Tapi kadang-kadang tak jelas kan, ini kan masih belum jelas. Masih belum terungkap kalau semua. Kalau ini memang sudah dah jelas memang kan ya. Sebab waktu saya ni itu hari di balai dapat piagam daripada masalah masjid ini kan ya. Di soal adu tu Pak Bupati apa kan ya, dia daripada ketua LAM kan ya. Keturunan saya ni daripada saya ni sampai ke atas kan. Oh, jadi Bapak salah satu keturunan dia. Daripada keturunan daripada Haji Abdul Ghani tadi kan ya. Abdul Ghani. Yang ini ya pemilik. Jadi dia sebetulnya kalau sekarang ni tulisan dia kalau baca Abdul Ghani kan ya. Sebetulnya bukan Ghani. Sebetulnya Ghani. Abdul Ghani Arin kan. Kalau Ghani. kita Arin kan. Arin kan. Sekarang ni kan Abdul Ghani, orang sebut Abdul Ghani. Jadi itu selalu mana. Sedangkan dengan Pak Bupati saya bilang bukan Abdul Ghani Pak. Abdul Ghani. Saya tulis sekali ada kan. Itu kan. Oh, jadi kalau itu bahasa Indonesia dengan bahasa Arab Melayu kan ya. Tak sama. Bahasa Latin sebutan sama dia tak sama. Ya, tapi karena orang tahu itu Abdul Ghani. Abdul Ghani aja kan.
Ada, saya dapat di undangan daripada Pak Bupati Aliansi Budak Melayu Bersatu Karimun. Oh, Itu kan ya. Bapak diundang. Dapat undangan kan. Itu di peristiwa itu daripada saya, bapa saya, datuk saya, nyang saya sampai ke atas sekali kan. Atas sekali itu Lemdak Salat. Semua saya jelaskan itu. Macam itu Raja Haji Fisabilillah kan ya. Raja Haji Fisabilillah. Itu kalau dengan Raja Ali Haji itu cucu dia. Raja Haji Fisabilillah itu cucunya tuh siapa? Kalau anak itu cucu dia Raja Ali Haji. Yang Gurinda 12 kan? Iya. Penjangga kan? Yang itu di kan? Penyengat itu. Di Penyengat itu kan? Itu cucu dia. Gitu. Sebab ada Haji Fisabilillah, anak dia tu Raja Abdullah, Raja Idris, Raja Taluk, Raja Ahmad. Kalau bapa Raja Ali Haji ni Raja Ahmad atau dipanggil orang Kuaji Tua. Itu dia. Kau susu dia kan ya. Jadi ibu dia bernama Ratu Mas. Isteri daripada Raja Haji Fisabilillah dari kan. Itu bah. Raja Haji Fisabilillah itu anak daripada Daeng Upu Daeng Celak. Itu kan. Upu Daeng Celak tu anak daripada Upu Tanduri Barung Lelaka. Kemudian baru Lemdak Salat. Lemdak Salat itu Raja Luwuk. Luwuk itu terletak di Sulawesi ya. Sulawesi. Yang pertama sekali masuk agama Islam dan memeluk agama Islam itu bernama Sultan Muhammad. Sultan Muhammad yang memerintah di Daik. Kerajaan Riau Lingga kan? Riau Lingga Daik kan? Itu dia. Itu jadi dari atas bawah kan? Jadi keturunan dia ni banyak bertebaran di Malaysia kan, di Kalimantan pun ada. Menyebar. Sekarang Perigi Batu tu dijadikan tempat apa, Pak? Perigi umum. Perigi umum. Untuk mengambil air ya. Memang perigi tu betul memang, tapi kerana kita kalau tu penduduk kan sudah padat. Ya. Kalau dulu tu keduk aja balik. Kan. Sekarang ni kalau musim kemarau air tak ada kan, pakai tunggu, tapi buat air tetap ada. Tetap tak akan pernah tak pernah kering. Tak pernah kering dari dulu. Tak pernah kering ada kan ya. Kadang-kadang dia punya air kan sampai kalau daripada Malaysia kan sampai ambil bawa botol bawa balik sana. Bikin obat kan. Ya, dipercayai sebagai ini ya, penyembuh bisa menyembuhkan penyakit itu. Penyembuh penyakit kan. Itu sebab di tes doktor yang dari Jakarta kemarin kan dia tak ada mengandung kuman. Karena bersih gitu ya. Begitu. Walaupun banyak sampah-sampah dalam kan, tak ada dia. Bisa diminum. Bisa minum. Kalau saya masih sekolah kemarin tu, tapi sekarang dulu kan saya masih SR kan ya. Sekarang sudah berubah SD kan ya. Masih SR. Jadi kalau dekat dahaga tu pergi situ, minum langsung. Berarti dulu tak dalam ya? Tak dalam. Sampai dulu. Sekarang boleh kita cedok pakai tangan. Sekarang ni penduduk dah banyak kan, kadang-kadang dia orang tu bertijak tepi kan ya. Itu kan itu sebab itu dijaga kebersihan dia sekarang ni. Jadi awal dia terbentuk itu dah memang ada dari sini dah memang ada dari asal. Dari Kota Buru ini. Sebelum kita lah kan ya. Sebelum datuk kita pun sudah ada juga itu. gitu. Ada yang mengatakan pergi itu ya pergi keramat kan ya? Keramat. Ada macam si moyang seraga kan ya? Tu di sana di Kandes. Oh, yang di ujung sana ya? Di ujung sana Kandes kan. Itu moyang seraga tuh itu termasuk orang yang menyebarkan Islam atau tidak? Itu tidak agaknya. Tidak kayaknya ya. Tidak. Coba dia dianggap apa tu ya? Dianggap macam keramat dia tu. Tapi bukan penyebaran Islam kan. Macam ini yang di ujung ni, makam di ujung tu kan. Betul bukan penyebar Islam Badang tu. Ya? Badang. Bukan Badang. Yang di sini yang itu palingan apa? Said ya. Said. Nah, itu
saudara dari cucunya siapa? Keturunan dari Raja Haji Fisabilillah. Bukan ya? Bukan. Tapi mungkin dia sebagai, kalau tak salah saya macam termasuk ipar mungkin. Oh, iparnya Raja Haji. Ipar. Pokok ada kait Ada keturunan sama. Kait ngai lah tu kan. Jadi kami ingin mewawancarai tentang ini aja sih, perigi Perigi batu. batu. Karena ada Batu. terkaitannya sama sejarah Islam. Betul lah. Kalau betul, memang kalau dulu waktu zaman Belanda, dia ada di tengah-tengah perigi batu kan ada batu 2 biji. Jadi 1 biji itu diambil Belanda kan. Diambil sama orang Belanda. Kan, dia mau, tapi Belanda ambil ke mana-mana kapal tenggelam. Oh, berarti Kapal tenggelam kan. Sebab kalau di situ kalau ialah orang ahli ilmu paten kan. Di situ memang katanya ada Pak Haji yang penunggu je. Oh, berarti tak boleh lah Tak intinya boleh diganggu. tak boleh diganggu kan. Sebab itu kapal itu tenggelam kan. Kan. Gitu aja sih Pak, kami mau nanya tuh. Jadi nanti bakal kami izin buat video di situ. Soalnya mau dikirim gitu tugasnya gitu. Sejarah-sejarah deh gitu. Tadi sih Pak, kami ini izin video ya Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan perigi batu sumur badang kan. Jadi dulu tidak. Dulu tuh nama perigi batu aja. Perigi batu. Waktu Pak Mantan ini mau nukarkan nama perigi batu sumur badang, saya bilang tak bisa. Tak bisa. Ini pasal apa? Pasalnya kita tidak tahu asal-usul itu kan yang jelas kan. Saya bilang bikin aja itu nama perigi itu Raja Hajah Fatimah. Raja Fatimah. Sebab tanah perigi itu letak di dalam kawasan dia, tanah dia kan. Maka tanah itu diwakafkan dia pula lagi kan. Kalau Raja Hajah Fatimah itu untuk saya. Jadi diwakafkan kan. Diwakafkan itu, jadi perigi batu itu dijadikan perigi umum kan, diwakafkan kan. Jadi warga buruh pun bisa merasakan airnya. Semua bukan buruh aja kan. Iya. Seluruh Singapura, Malaysia pun boleh ngambil air boleh di ngambil situ. Kan. Banyak kalau dari Malaysia atau Singapura kan dibawa botol aqua tu kan, isi langsung balik tu. Dibawa boleh berarti kan? Malah itu orang barat tu kan ada bawa balik ke Amerika tu. Itu yang ada gambar tu kan, yang saya 4 orang tu kan. Waktu itu dia cari bapak angkat kan. Itu kan. Bawa ke Amerika tu air tu. Dia bilang enak bapak tu. Dan betul memang. Kalau kita dah biasa minum kan macam lemak air dia tu. Betul lah. Segitu aja sih Pak, kami nanya dia. Kami makasih banyak Pak udah ngasih tahu informasinya. Iyalah, sama. Jadi boleh saya tanya, apa ini tuh? anak siapa? Kami anak siapa yang nama dia? Pak Abun nama dia. Kalau orang kenal Pak Abun. Pak Abun Yang tinggal di Karimun. Balai ya. Ada juga sih saudara sama Kak Imas tadi. Kak Imas sama mama dia atau sama siapa dia? Katanya entah, kami pun kurang paham juga kan kayak mana. Makanya kan kami nak ambil di sini karena ada orang kenal juga. Ya, makasih ya Pak, gitu aja sih. Mohon maaf kalau kami ada salah. Sama-sama gitu. Mohon maaf lahir batin Pak. Iya. Maaf lahir batin ya. Iya Pak, makasih banyak ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari wawancara tadi bahwa ternyata perigi ini emang udah ada dari lama, tetapi ukurnya itu sekitar 1,5 meter dan dalamnya pun sekitar 1,5 meter juga. Dan pada masa Belanda, perigi ini memiliki 2 batu, tetapi salah satu batunya itu diambil oleh warga Belanda. Menurut warga sekitar, perigi ini bisa disebut juga dengan tempat keramat. Jadi orang yang mengambil batu itu menggunakan kapal, tetapi kapalnya itu pun karam. Jadi menurut warga setempat seperti itu. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan tentang peninggalan sejarah Islam yang ada di Pulau Buru ini, yaitu tentang perigi batu ini.
Jika kami ada salah kata ataupun perilaku yang kami tidak memungkinkan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.